Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengusulkan sebuah kebijakan yang cukup signifikan, plain packaging atau standarisasi kemasan rokok. Ini bukan sekadar perubahan kosmetik, melainkan sebuah upaya strategis untuk mengurangi daya tarik produk tembakau. Tujuannya adalah agar semua bungkus rokok tampil seragam, menghilangkan elemen-elemen desain yang selama ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Artinya, tanpa logo yang mencolok, tanpa warna-warna cerah yang menggoda, atau citra merek yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tujuannya jelas dan tegas, mengurangi daya tarik visual rokok secara signifikan, membuatnya kurang menarik di mata konsumen. Terutama bagi anak muda, yang seringkali menjadi target utama pemasaran produk rokok. Diharapkan, dengan kemasan yang seragam dan kurang menarik, generasi muda akan lebih enggan untuk mencoba atau bahkan kecanduan rokok. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menonjolkan peringatan kesehatan yang lebih jelas dan efektif, sehingga risiko merokok dapat lebih dipahami oleh masyarakat. Pemerintah melihat ini sebagai langkah penting dan strategis dalam pengendalian tembakau secara nasional, sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam pengendalian tembakau, mengikuti rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan dunia. Namun, industri tembakau memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai bahwa kemasan adalah bagian integral dari identitas merek yang telah dibangun selama puluhan tahun dengan investasi yang besar. Bagi mereka, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap eksistensi merek dan keberlangsungan bisnis mereka. Perdebatan pun memanas, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, ada kepentingan kesehatan publik yang harus dilindungi, dengan harapan dapat mengurangi angka perokok dan penyakit terkait tembakau. Di sisi lain, ada kekhawatiran akan dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kebijakan ini, terutama bagi industri tembakau dan para pekerja yang bergantung padanya. Selain itu, ada pula kekhawatiran tentang potensi maraknya rokok ilegal jika kemasan polos diberlakukan, yang dapat merugikan negara dari segi pendapatan pajak. Wacana kemasan polos kini menjadi pertarungan sengit, sebuah arena kompleks di mana berbagai kepentingan saling beradu. Ini adalah pertarungan antara kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas utama pemerintah. Di sisi lain, ada hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rokok yang merasa terancam oleh kebijakan ini. Dan yang tak kalah penting adalah stabilitas ekonomi negara, yang juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini. Pengusaha rokok menolak keras standarisasi kemasan. Mereka melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan bisnis mereka. Karena merek adalah aset utama yang membedakan produk mereka di pasar yang sangat kompetitif ini. Merek bukan hanya sekadar logo, tetapi juga identitas yang dibangun bertahun-tahun dengan investasi besar. Hilangnya identitas visual dianggap merugikan secara signifikan. Tanpa kemasan yang khas, konsumen akan kesulitan membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan bisa memicu perang harga yang tidak sehat, mengancam produsen kecil yang tak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih banyak. Persaingan harga yang ketat dapat memaksa mereka keluar dari pasar. Industri juga khawatir kemasan polos akan memudahkan pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, memperbesar pasar rokok ilegal yang merugikan, dan pada akhirnya mengurangi pendapatan negara dari cukai yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Mereka menuntut solusi yang tidak merusak, tetapi tetap efektif dalam mengurangi konsumsi rokok. Ekosistem industri legal yang menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh rantai pasokannya, dari petani tembakau hingga pekerja pabrik. Alternatif yang diusulkan, edukasi bahaya rokok yang lebih intensif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, penegakan larangan merokok di area publik secara tegas dan konsisten, dan pengawasan penjualan rokok ke anak di bawah umur yang lebih ketat, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Bagi industri, standarisasi kemasan adalah langkah ekstrem dengan risiko ekonomi nyata yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Mereka meminta kebijakan ini dikaji ulang secara matang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari industri rokok. Industri tembakau menolak kemasan polos dengan alasan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Mereka menilai penghapusan logo dan elemen merek melanggar hak dagang yang dilindungi undang nasional dan internasional, seperti perjanjian TRIPS. Kekhawatiran muncul jika pemerintah bisa membatasi merek rokok, apakah produk lain akan jadi target berikutnya? Perdebatan ini kerap berujung ke ranah hukum, dengan gugatan industri terhadap kebijakan di berbagai negara. Kementerian Kesehatan menegaskan, kemasan rokok adalah alat pemasaran yang efektif, terutama untuk menarik anak muda. Dengan kemasan polos, pemerintah ingin menurunkan daya tarik rokok dan memperkuat pesan peringatan kesehatan. Studi di berbagai negara menunjukkan kemasan seragam mengurangi persepsi positif dan menurunkan minat merokok, khususnya di kalangan remaja. Kebijakan ini juga bertujuan mengubah norma sosial rokok, bukan lagi simbol gaya hidup, melainkan produk berbahaya. Data menunjukkan beban penyakit akibat rokok di Indonesia sangat tinggi, membebani sistem kesehatan nasional. Pemerintah menilai, pengendalian tembakau adalah investasi penting untuk masa depan bangsa. Standarisasi kemasan dianggap langkah strategis untuk menekan prevalensi merokok. Australia mengambil langkah berani dan menjadi pelopor dalam memperkenalkan kemasan rokok polos pada tahun 2012. Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik rokok, terutama di kalangan generasi muda. Dengan menghilangkan logo merek dan desain yang menarik, kemasan rokok menjadi kurang menarik secara visual. Langkah ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh industri tembakau. Mereka melayangkan gugatan, berusaha untuk membatalkan kebijakan tersebut. Industri berpendapat bahwa kemasan polos melanggar hak merek dagang mereka dan akan merugikan bisnis mereka secara signifikan. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut dan kebijakan kemasan polos tetap berlaku. Studi yang dilakukan di Australia setelah penerapan kebijakan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terjadi penurunan yang signifikan dalam prevalensi merokok di seluruh kelompok usia. Selain itu, efektivitas peringatan kesehatan pada kemasan rokok juga meningkat secara signifikan setelah kebijakan kemasan polos diterapkan. Peringatan yang lebih jelas dan menonjol memberikan dampak yang lebih besar pada kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Keberhasilan Australia menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejak mereka. Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya mengadopsi kebijakan serupa, dengan harapan dapat mengurangi angka perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan hasilnya pun serupa, jumlah perokok secara konsisten menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Kebijakan ini terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi rokok di berbagai negara. Lebih jauh lagi, persepsi rokok di kalangan anak muda juga mengalami perubahan yang positif. Rokok tidak lagi dianggap sebagai produk yang keren atau menarik. Industri tembakau, tentu saja, tidak tinggal diam. Mereka menuding bahwa kebijakan kemasan polos justru akan memicu peredaran rokok ilegal. Namun, data resmi yang dikumpulkan di Australia dan Inggris secara tegas membantah klaim tersebut. Tidak ada bukti yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam perdagangan rokok ilegal setelah penerapan kebijakan kemasan polos. Kunci keberhasilan, implementasi komprehensif dari berbagai kebijakan pengendalian tembakau secara bersamaan. Edukasi publik yang berkelanjutan dan efektif, dan pengawasan ketat terhadap peredaran produk ilegal, serta penegakan hukum yang tegas. Pengalaman yang telah diraih oleh negara lain dapat menjadi referensi yang sangat penting bagi Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif. Tantangan dalam implementasi kebijakan pengendalian tembakau tentu saja akan selalu ada, tetapi manfaat yang dapat diraih bagi kesehatan masyarakat jelas terbukti nyata dan signifikan. Pelajaran, setiap kebijakan harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan program edukasi yang kuat serta berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Inti perdebatan, kesehatan publik versus kepentingan ekonomi. Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari bahaya rokok, sementara industri tembakau menopang jutaan pekerja dan pendapatan negara. Data ilmiah mendukung efektivitas kemasan polos, tapi dampak ekonomi dan potensi rokok ilegal jadi kekhawatiran. Pemerintah harus membuktikan manfaat kesehatan lebih besar dari kerugian ekonomi, serta menyiapkan mitigasi dampak. Industri mengandalkan data ekonomi dan HKI, namun sulit menempatkan kepentingan komersial di atas kesehatan masyarakat. Solusi butuh kebijakan transisi yang adil dan dialog terbuka.
Jalan tengah diperlukan agar kesehatan publik tetap prioritas tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi. Di balik perdebatan, petani tembakau dan buruh pabrik adalah pihak paling rentan terdampak. Penurunan permintaan rokok legal bisa menurunkan pendapatan petani dan mengancam keberlangsungan buruh linting, mayoritas perempuan. Banyak petani tak punya alternatif penghasilan lain, dan buruh SKT sangat bergantung pada industri ini. Pemerintah harus menyiapkan solusi konkret, program alih profesi, diversifikasi tanaman, dan perlindungan sosial. Dana cukai seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan petani dan buruh. Kebijakan kemasan polos harus diiringi komitmen nyata melindungi kelompok paling rentan. Titik temu antara kesehatan publik dan industri harus dicari melalui dialog konstruktif. Kebijakan ideal perlindungan hukum atas HKI, jaminan ekonomi bagi pekerja, dan prioritas kesehatan masyarakat. Landasan hukum kebijakan harus kuat agar tak mudah digugat. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan secara bertahap, memberi waktu adaptasi bagi industri dan pekerja. Dana transisi dari cukai bisa dialokasikan untuk pelatihan, diversifikasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Kesejahteraan bangsa diukur dari kesehatan dan kualitas DM, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Tantangannya, menekan prevalensi merokok dengan cara adil dan minim gejolak sosial. Standarisasi kemasan rokok menawarkan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, terutama mencegah generasi muda mulai merokok. Efektivitas peringatan kesehatan meningkat, norma sosial perlahan berubah, dan beban penyakit bisa ditekan. Namun, tantangan ekonomi dan ancaman rokok ilegal nyata, sehingga mitigasi dampak sangat penting. Pemerintah harus membuktikan manfaat kesehatan lebih besar dari kerugian ekonomi dengan koordinasi lintas kementerian dan penegakan hukum yang kuat. Keputusan apapun harus berbasis data, dialog inklusif, dan perencanaan matang. Kebijakan ini adalah ujian kapasitas negara menyeimbangkan kepentingan publik dan ekonomi. Manfaatnya, generasi lebih sehat dan produktif. Tantangannya, nasib jutaan pekerja dan stabilitas industri harus tetap diperhatikan.